dan selamatkan mereka dari siksa neraka jahanammu. Masukkan mereka yang bertobat itu ke dalam surga bersama ayah, ibu, kakek, nenek, datu-datu mereka. Bersama istri-istri mereka. Ya, ada dua, istri-istri mereka. Nah, begitu ayatnya. Istri-istri mereka. Senang dengan terjemahan ini. Udkhulul jannah antum wa ajwabukum tukhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, wahai laki-laki mukmin, bersama istri-istri kalian dengan penuh rasa gembira. Lagi-lagi istri-istri kalian. Masya Allah, ya Allah. Di sini senyum, di belakang manyun. Ya. Dan masukkan ke dalam surga bersama anak-anak, cucu, keturunan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa, tapi engkau juga maha bijaksana. Siapa yang mestinya disiksa karena dosanya, tapi tidak disiksa karena dosanya di hari kiamat, itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat. Dan itulah kemenangan besar bagi mereka. Masya Allah. Kan orang maksiat dibalas dong di akhirat. Disiksa dong dia karena dosanya. Tapi nggak disiksa. Mestinya aibnya dibuka dong. Dia banyak aib. Tapi nggak dibuka. Itulah rahmat Allah. Karena istiqomahnya dalam taubat. Ayo ya. Sekarang kita masih hidup. Jangan sia-siakan zuhur ini. Momentum untuk hijrah kita di jalan Allah. Hentikan segala maksiat. Hidup kita tidak lama lagi. Almarhum sudah lebih dahulu menghadap Allah. Sebentar lagi giliran kita. Hidup ini giliran. The life is turning. Al-mautu babun wa kullu nas dakhil. Mati laksana pintu, setiap manusia akan melewatinya. Arifin senang silaturahim ke ulama-ulama. Dan rapi Arifin menyimpan file foto bersama ulama. Jadi ketika almarhum Buya Said bin Abdul Somad, Arifin banyak menyimpan foto bersama beliau. Bahkan merekam pembicaraan beliau. Canda beliau ketika di luar negeri sama beliau. Arifin memijit beliau. Dan membekam tubuh beliau, Arifin bekam. Pegang darah beliau. Langsung Arifin yang bekam. Berduaan karena malu beliau. Subhanallah. Jadi punya sejarah-sejarah dengan ulama-ulama. Lihat foto. Ini sudah dipanggil Profesor Ali Mustafa Yaakob, Allah yarham, diambil. Arifin subuh-subuh bertemu beliau. Ada foto-fotonya. Subhanallah, Habib Munzir Al-Musawwa, Allah yarham. Arifin mau datang ke rumah beliau, beliau nggak kasih. Ya Maulana, biarlah Habib datang ke rumah Arifin. Maulana Arifin, dimanggil Arifin Maulana. Datang ke Depok. Bawa makanan Padang, bukan makanan Arab, bukan. Kesukaan beliau Arab. Tapi menghormati Arifin. Beliau bawa nasi Padang. Kita makan satu bungkus berdua. Tapi lauknya banyak. Subhan, 2 kali itu terjadi. Habis lebaran lagi mau main lagi ke rumah beliau silaturahmi. Lagi-lagi beliau Maulana, biar Habib saja. Makan lagi nasi Padang sama beliau. Nah, besuk beliau di rumah sakit. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita akan menunggu jadwal berikutnya adalah kita. Dan disembunyikan oleh Allah, mastur, dirahasiakan agar kita bersiap-siap. Just in case kalau datang bagitatan sekonyong-konyong. Jangan-jangan ini zuhur kita yang terakhir. Jangan-jangan ini hari kita yang terakhir. Karena itu buatlah white image. Selalu cerita yang baik dalam hidup ini. Pertemuan yang terbaik pada siapapun. Amal terbaik pada setiap waktu yang kita lewati. Jangan jahat. Karena akan menjadi kesan saat kita nanti menghadap Allah.
Karena itu Arifin menyampaikan 7 sunnah yang kita mesti menjaga istiqomah sampai Allah wafatkan kita. Karena terbatas waktu, sebentar lagi jam 1. Keistimewaan utamanya saja yang Arifin sampaikan. Agar ayah, bunda, abang-abangku, mbakku yang kucintai karena Allah mendengar ini, mengamalkannya. Yang mengamalkannya, ajak mantap lagi, lebih istiqomah. Yang istiqomah, mulai menikmati keistiqomahannya. Yang pertama, Rasulullah SAW menyambut setiap hari dengan qiyamul lail, sholat tahajud. Dan sholat tahajud da'bus salihin, tradisinya para nabi, para aulia, para hamba-hamba Allah yang soleh. Sejak turun surah Al-Muzammil, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan di antara yang beliau qada selain qobliyah subuh adalah sholat malam. Ketika suatu saat perang yang melelahkan, ini pun menjadi dalil betapa utamanya sholat malam sampai Rasul mengqada tidak meninggalkannya. Maka peristiwa ini menjadi pelajaran betapa istimewanya sholat malam, sehingga Rasul istiqomah menjaganya. Maqam mahmudah, janji satu-satunya dalam Quran, maqam terpuji hanya bagi penikmat tahajud. Terpuji di mana? Kepada siapa? Dia punya maqam, kedudukan yang sangat tinggi, karena terpuji di mata Allah. Allah memujinya. Abang buka dalam Quran 9 ayat pujian Allah untuk penegak tahajud. Enggak ada sebanyak itu. 9 ayat. Dalam urusan ibadah ya, tahajud yang paling tinggi. Karena memang hamba pilihan. Min ibadihil mustafa. Makanya peristiwa penting semua terjadi tengah malam. Lailatul Qadar, turunnya Quran tengah malam, sehingga malam itu menjadi malam yang mulia. Nuzul Quran, di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW tengah malam. Makanya sholat yang sangat utama tengah malam. Dan itu menjadi kebiasaannya orang beriman. Surah Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan ini yang Arifin sampaikan ke Bang Anis. Begitu beliau terpilih, Bang, jangan tinggalkan sholat malam apapun yang terjadi dengan abang. Kalau abang jaga sholat malam, abang diberi syaraf kemuliaan oleh Allah. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Begitu pula beliau nelpon lagi kemarin. Ini lagi Arifin sampaikan. Kenapa bang? Kalau abang sudah menjaga sholat malam, berarti abang dalam jaminan kemuliaan di sisi Allah. Kalau abang dalam jaminan kemuliaan, 1.000.000 orang mau menjatuhkan abang, abang gak akan jatuh. Karena kunci kemuliaan abang pegang. Miftahus syaraf, kunci kemuliaan ada pada sholat malam.